Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom. Apa kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu apa yang telah terjadi dengan Jepang? Dari yang ku dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itu, Jepang telah menjatuhkan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar, Jepang sudah tidak berwenang lagi. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur. Teman-teman sekalian, apa kalian sudah tahu tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana Anda tahu tentang itu? Barusan saya dan Syarif berkumpul. Dia mendengar siaran radio Jepang bahwa menyiarkan kekalahan Jepang dari gencatan senjata itu. Jadi negeri kita sekarang mencari info ke Bogor. Benar demikian, saya berkomunikasi memberitahukan masalah ini. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Pada tanggal 15 Agustus 1945, berkumpullah golongan muda bersama Hatta di kediaman Soekarno. Mereka mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Waalaikumsalam. Siapa ya? Iya, ada keperluan apa ya datang sini? Kami mencari Bung Karno untuk memberikan informasi penting. Oh, oke, baiklah. Silakan masuk. Mas, ada yang datang mencari. Siapa yang mencari? Bung Hatta dan para pemuda. Katanya ingin membahas sesuatu hal yang penting. Di kediaman Soekarno terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku, saya takut pada itu sekarang. Dan potonglah malam ini juga. Kamu tidak usah menemui Gaya sekali. Tapi Bung, ini saatnya yang tepat. Jepang sudah mengalah sekutu dan sudah tidak lagi penguasa di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Akibat dari penjajahan ini rakyat kita menjadi menderita. Jepang adalah masalah yang silam. Memang kita menghadapi Belanda yang ingin menguasai negeri ini. Jika saudara tidak percaya apa yang saya katakan dan mengira saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa saudara memanggil Soekarno untuk meminta keproklamasian kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kemerdekaan ini, Bung? Kita bisa, Bung. Kita bisa bangkit untuk memproklamasikan kemerdekaan ini dengan sendirinya. Jepang saja udah kalah dari tentara sekutu. Mengapa kita harus menunggu janji suci itu? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita berdiri tegak di atas kekuatan sendiri. Baiklah, kami butuh waktu untuk berunding sebentar. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok. Ada apa saudara datang pagi ini? Kami bermaksud untuk membawa Anda dan Soekarno untuk menuju ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang sudah maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian ke tempat pengasingan agar terhindar dari ancaman bentrok rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya anak Anda dan Fatmawati dibawa untuk demi keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah kalian tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu, Bung.
katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan kepada mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kamu bisa percaya kepadaku, Nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Nak, bisa tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok? Maaf, saya Pak. Baik, kalau begitu naiklah. Nah, jelaskan sekarang mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Maafkan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan proklamasi kembali. Bukankah waktu itu sudah kami bicarakan kepada kalian? Masalah ini sedang kami bicarakan dalam sidang PPKI. Memang benar adanya. Kami berpendapat, mengapa kita harus dimerdekakan menunggu Jepang? Mengapa kita harus menunggu sidang PPKI? Kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. PPKI itu buatan Jepang, Bung. Kita ingin memerdekakan kemerdekaan tanpa ada campur tangannya Jepang. Dapat itu benar, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini sekarang juga. Tenang saudara sekalian, mari kita berpikir secara berkepala dingin dan tidak perlu ada ketegangan, oke? Sudan Kosingi membawa Soekarno dan Muhatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Selesai perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Saya di sini untuk mencari Aida. Adakah dia? Ada perlu apa, Bu? Saya meminjam rumah untuk merumuskan naskah proklamasi pada esok hari. Oh, baiklah, silakan gunakan ruangan kita dulu. Kemudian, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah airku sapa Indonesia merdeka. Setelah teks proklamasi selesai, Soekarno memerintahkan Ibu Fatmawati untuk menjahitkan bendera sederhana dengan nama Sang Saka Merah Putih. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai, Soekarno mempercayakan kepada Trimurti bersama kedua muridnya, Latif dan Suhud, untuk mengibarkan Sang Saka Merah Putih. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia